Oke. Shalom semuanya. Kayaknya ada bangku-bangku kosong yang di depan ya. Boleh tolong maju dulu, kita isi dulu bangku kosongnya. Yuk, bisa yuk. Ayo, yang cowok tinggal maju satu, yang cewek tinggal maju satu juga aja. Tuh satu aja, yuk. Yuk, bisa yuk. 1, 2, maju. Masa sih nunggu hadirat Tuhan maunya belakangan? Pasti maunya duluan dong. Yuk, maju. Let's go adik-adikku, maju ke depan. Satu bangku doang. Tuh, geser aja tuh tas kereta tuh, geser. Majuin ke depan. Ayo, cepetan. Tuh, yang cowoknya mantap. Yang ceweknya belum ada pergerakan, udah nempel kayak pantatnya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Siapa yang luar biasa? Siapa yang biasa di luar? semua biasa di luar ya. Saya gitu ya. Oke, teman-teman, kita mau datang sama Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal indah yang sudah Tuhan jadikan. Terima kasih juga Tuhan, kalau Tuhan gak pernah ninggalin kami, sedetik pun Tuhan gak pernah ninggalin kami. Bapa, saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau undang Engkau yang hadir. Kami undang Engkau Tuhan yang beracara di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, kami ada di sini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua karena belas kasihan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah menunggu hidup kami Tuhan. Kami bawa semuanya Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat pujian ini bersama. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari hidup. Teman-teman semua boleh bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini bersama. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari sama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita mau angkat pujian ini bersama teman-teman. Kita mau katakan sama Tuhan, Bapa, ini setiap kami Yesus. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Amin. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidup. Amin.
Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Amin. Sama ini Kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar suruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari kita katakan sama Tuhan. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Amin Tuhan. Sama ini Kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar suruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Biar suruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Biar suruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari kita mengangkat pujian sembah kita buat Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang udah kami lakuin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 2024 Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, segala pujian bagi-Mu. Orapaya rabasika. Kau hadir saat ini Tuhan di tempat ini. Segala kemuliaan, hormat bagi-Mu Yesus. Orapaya rabasika. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Yesus. Kami tahu Tuhan 2024 sudah berlalu Tuhan. Tapi Kau masih memilih kami untuk melanjutkan hidup kami Yesus. Tuhan terus taruh belas kasihan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Terus bantu setiap kami Tuhan untuk kami bisa nempel terus sama Tuhan. Untuk setiap kami bisa makin fokus sama Tuhan. Ingatkan setiap kami Tuhan, kalau bukan dunia yang kami cari Tuhan, tapi Engkau Yesus. Ini setiap kami Yesus. Tuhan yang berdiri di tempat ini. Tuhan yang penuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa Tuhan.
Tuhan yang layakkan setiap kami. Tuhan yang murnikan setiap kami. Tuhan yang letakkan motivasi yang benar atas setiap kami Bapa. Agar ketika kami beribadah di tempat ini Tuhan, Engkau tersenyum melihat kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Yang siap untuk lebih lagi sama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tos dulu kanan kirinya, bilang semangat. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Besar dari semua segalanya, amin. Amin. Mungkin kiri kanan dikatakan kita punya Tuhan yang dahsyat yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan besar. Kita besarkan nama Tuhan pada malam hari ini. Besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kuasa-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Syukur atas kemurahannya. Kemuliaannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Panggil namanya. Tuhan yang benar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku dibelenggu oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan yang besar. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kali kalian semua ya. Tuhan yang ajaib. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita semua. Tuhan yang penolong hidup. Yes. Ini yang kami katakan Tuhan, ini yang kami lakukan Tuhan, ini yang kami percaya. Kau ajaib, Kau berkuasa. Tuhan yang kuasa, Jiwaku ditebuskan. jiwaku ditebus. Sekali lagi ya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Katakan. Tuhan yang penolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Katakan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Selamat pagi
ditebus. Sekali lagi katakan. Jiwaku ditebus olehnya. Beri tepuk tangan. Haleluya. Udah capek belum? Udah capek belum? Belum. Belum, bagus. Teman-teman, kita mau belajar lagu baru. Mungkin ada yang beberapa yang udah tahu lagu ini. Ya. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bertawa, membuatku bahagia. Tuaga Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Nah, biar ada goyangnya kita panggil Jisrael. Yo Jisrael, boleh kasih gerakan ya? Kita ikutin gaya Jisrael ya. Dari awal, yo. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, tak ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira, namun kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Katakan, sukacitaku dalam Yesus, sukacitaku dalam Kristus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Udah siap buat datang sama Tuhan? Belum siap ya? Udah siap buat datang sama Tuhan? Siap, yang udah siap bilang amin. Ya teman-teman, kita mau siapin diri kita. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Teman-teman aja angkat suaranya. Lebih luas dari samudra. Dengan lembut katakan sama Tuhan. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Tuhan ku percaya. Silakan hambanya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk sore ini Tuhan. Tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Dan biarlah
berkat ini tidak hanya terbatas sampai di ruangan ini Tuhan, tapi boleh kami bawa keluar Tuhan untuk kami memberkati di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berperkaralah lewat kami satu persatu Tuhan, tidak ada yang terlewati Tuhan, dan biarlah ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan ada perubahan hidup, perubahan pikiran di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi lebih mengenal Engkau, menjadi lebih seperti serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambutin firman-Mu ini Tuhan hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Thank you buat tim worship. Shalom semua, gimana kabarnya teman-teman? Baik ya. Nah hari ini karena minggu terakhir agak pendek, jadi kita langsung aja nih teman-teman. Yuk, boleh ditampilkan slide-nya. Hari ini saya mau sharing teman-teman tentang faith. Mungkin kita udah sering dengar tentang faith, tapi hari ini aku berusaha membuatnya jauh lebih simpel buat teman-teman, supaya aku berdoa supaya teman-teman lebih diingatkan kembali, disegarkan kembali, lebih merasa oh ternyata faith itu simpel banget gitu loh. Selama ini karena faith itu kan sesuatu yang nggak kelihatan, benar nggak? Ibrani 11 berkata gitu kan, sesuatu yang nggak kelihatan. Nah jadi kita coba bikin simpel ya. Oke, next. Yang belakang bisa diganti juga nggak biar saya bisa nggak ini. Oke, nah jadi faith itu adalah iman, adalah kasih karunia yang diberikan Allah untuk kita bisa berkenan kepadanya. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan ini, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi teman-teman kita semua garis bawahi ya, itu bukan hasil usaha kita. Katakan kanan kiri, bukan usaha lu loh, tapi pemberian Allah. Nah, coba balik lagi dong. Oke, nah terus yang tadi juga dikatakan Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin manusia, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu adalah kasih karunia yang diberikan oleh Allah, supaya apa? Supaya kita bisa berkenan kepada Allah. Karena tanpa iman tidak mungkin kita diselamatkan ya. Ini iman. Next slide. Nah, dari mana sumber firman? Sumber firman dikatakan di Alkitab itu cuma satu. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu hanya satu, merenungkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan di sini timbul, tapi gimana cara dia menghasilkan? Itu adalah ketika kita merenungkan. Asal muasalnya kita dengar dulu dong. Nah, teman-teman, iman, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi berbeda dengan ketika kita mengimani sesuatu. Gak ada itu dua hal yang berbeda. Gak bisa kita bilang, oh aku mengimani. Itu dengan segala pikiran, dengan segala effort, dengan kita mengumpulkan segala upaya, aku mengimani, aku nanti pasti kaya. Aku mengimani. Gak bisa teman-teman. Karena apa? Iman itu sekali lagi asalnya dari Tuhan. Kita gak bisa berpikiran, berhipotesa sedemikian rupa, akhirnya kita mengimani, kita memaksakan ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, bro, ini yakin gak kursi ini kuat? Yakin gak? Coba duduk. Bro, kenapa bro mau duduk di kursi ini? Sudah teruji kuat. Karena yakin ya kursi ini kuat. Yakin. Lagi bro, duduk lagi. Teman-teman, iman berbeda dengan keyakinan. Kenapa bro kita ini bisa duduk di sini? Karena dia yakin kursi ini kuat. Pikirannya berkata, ya memang kursi ini buat didudukin. Itu bukan iman.
Tapi kenapa? Dia yakin kursi ini bisa didudukin, ya. Timbulnya bukan dari firman, tapi dari pikiran dia sendiri. Karena dia punya keyakinan, dia punya logika, kursi ini pasti kuat. Oke, next. Ketiga adalah, nah iman ini harus bertumbuh teman-teman. Sama ketika kita punya keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Yesus sendiri di Lukas 2 ayat 52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi dalam kita ini pasti bertumbuh. Untuk mengalami pertumbuhan itu kita perlu iman dalam 4 pertumbuhan ini. Kesatu di dalam hikmat. Ya. Mungkin kita anak-anak Tuhan ya. Secara jasmani oke, ganteng, badan bagus, olahraga. Secara rohani kitab Kejadian sampai Wahyu boleh diadu, hafal semua, ya. Terus pertumbuhan sosial nggak usah dibilang. Follower saya di Facebook 10 udah nggak main Facebook ya teman-teman ya. Main Instagram ya. Follower saya di Instagram 10.000 kok, tenang aja gitu ya. Tapi secara hikmat di sekolah, rankingnya mungkin yang keberapa. Di kantor mungkin sering dimarahin nama atasan gitu loh. Maksudnya secara hikmat ini kita nggak berkembang. Kita ini bergereja saat ini juga, kalau kita nggak pakai hikmat, agak susah untuk kita berkembang. Kita memerlukan hikmat, makanya kita perlu tumbuh dalam hikmat. Nah, mungkin kita cuma jasmani doang nih, badan bagus, ya. Kita pintar nih, kita pintar, berhikmat. Segala sesuatu kita bisa selesaikan dengan hikmat. Secara rohani oke, secara sosial oke. Tapi secara jasmani kita nggak bisa, sering tidur malam, makanan nggak dijaga, masih muda tahu-tahu udah ada penyakit gitu kan. Jadi kita perlu punya iman supaya jasmani kita ini bertumbuh secara sempurna juga. Nah yang ketiga rohani. Pintar udah, badan oke lah, keren lah kayak Jisrael tuh tadi kan, badannya bagus dia. Sosial teman banyak, tapi secara rohani nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah memuji Tuhan, nggak pernah saat teduh, ya udah nggak bisa dong. Dan terakhir, pintar udah, badan bagus. Saya mau bilang badan bagus kayak saya juga nggak bisa ya, kayak Jisrael lah. Pertumbuhan rohani, aku dari SD, aku tuh sama kayak Yesus waktu 12 tahun aku udah ngajar sebenarnya gitu loh. Tapi secara sosialnya memble. Di mana-mana jadi troublemaker, dimusuhin, nggak punya temen. Ya kan? Nggak ada yang mau temenan sama kita. Berarti kita kurang oke juga. Makanya kita harus mencontoh Yesus. Dia iman itu untuk bertumbuh secara hikmat, jasmani, rohani, dan sosial. Dalam keempat hal ini supaya apa? Supaya balance. Yuk. Nah, kalau udah bertumbuh selanjutnya adalah supaya apa? Supaya iman kita itu menjadi sempurna. Bagaimana caranya? Teman-teman, iman itu adalah kata benda. Jadi, iman itu sesuatu yang pasif. Perlu ditambahkan kata kerja. Perlu ditambahkan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dilanjutkan di akhirnya di ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi sesuatu yang pasif, iman ditambahkan perbuatan yang aktif sehingga iman itu menjadi sempurna. Teman-teman, saya kecepatan apa enggak? Saya lagi masalahnya agak mau ngejar sedikit. Kecepatan enggak? Enggak ya? Seharusnya anak-anak muda kalau kayak gini mah, kok ini terlalu slow kok. Bisa lebih cepat lagi enggak? Saya yang enggak sanggup, mohon maaf ya. Jadi iman itu yang pasif harus ditambahkan perbuatan aktif supaya iman itu menjadi sempurna. Jadi percuma kalian punya iman seperti apapun, tapi kalau perbuatan kalian itu enggak mencerminkan iman kalian. Ya. Nah, perbuatan-perbuatan apa yang harus kita tambahkan? Next. Iman yang sempurna. Ya. Jadi iman itu akan sempurna ketika ditambahkan oleh perbuatan-perbuatan.
Hari ini saya cukup banyak bawa barang-barang nih. Ya. Yang pertama, tambahin apa ya? Pengharapan dulu nih. Tambahin pengharapan, ya. Teman-teman, yakin nggak kalau saya bisa ngasih permen? Yakin nggak kalau saya bisa kasih permen? Yakin kan? Nah, siapa yang mau permen ini? Sih, teman-teman, yakin saya bisa kasih permen. Tapi kenapa teman-teman nggak ambil permen itu? Karena teman-teman nggak berharap. Tapi anak kecil itu berharap dia mendapatkan permen. Makanya iman dia dengan harapan dia ketemu. Teman-teman, yakin nggak saya bisa memberikan uang 50.000? Yakin ya? Yakin ya? Nah, sama saya juga yakin. Ya. Karena apa? Teman-teman punya berharap, wah boleh juga lah, nggak sejuta minimal 50.000. Teman-teman berharap dapat uang itu gitu loh. Ya. Sedangkan teman-teman nggak terlalu berharap dapat permen. 50.000 oke lah. Ya permen yang ngapain lah, sosok aja. Oke. Perbuatan yang kedua. Yaitu doa. Ya. Teman-teman berdoa bukan untuk menambah iman. Karena apa? Sumber iman adalah firman, pendengaran akan firman. Jadi bukan kita berdoa maka iman kita bertambah. Tapi karena kita beriman maka kita berdoa. Ya. Nah, teman-teman, doa pasti dijawab nggak sama Tuhan? Hah? Pasti. Jawabannya iya, tunggu, tidak, korek. Semua doa kita pasti dijawab sama Tuhan. Masalahnya adalah seringkali kita nggak suka sama jawaban. Ya. Semua doa kita pasti dijawab sama Tuhan. Tapi masalahnya seringkali teman-teman nggak suka ketika Tuhan berkata tidak. Makanya kita perlu menambahkan perbuatan yang ketiga, yaitu ucapan syukur. Perbuatan yang ketiga yaitu ucapan syukur. Ketika Tuhan bilang, kita berdoa, Tuhan bilang, oke, Bernie, aku jawab, puji Tuhan. Kedua, Tuhan menjawab, tunggu dulu ya Ber. Oke lah Tuhan. Gitu loh. Kenapa? Aku percaya Tuhan dalam penungguan ini, dalam penantian ini, Tuhan akan membuatku semakin berharap. Dalam penantian ini, aku akan terus berdoa, terus menantikan Tuhan. Jawaban yang ketiga. Sorry, enggak Ber, jawabannya. Ketika kita berdoa dan kita memiliki rasa syukur, ketika Tuhan bilang, sorry, enggak. Orang yang memiliki rasa syukur, dia akan percaya, oke Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau punya yang lebih baik daripada yang aku doakan. Makanya perlu sekali ketika kita beriman, kita harus berdoa dan memiliki rasa syukur ini. Kalau enggak kita akan kecewa sama Tuhan. Dengan jawaban Tuhan kita akan kecewa. Makanya ucapan syukur ini bagaikan pintu berkat. Sering digambarkan, sebenarnya berkat Tuhan itu mengalir. Tapi ucapan syukur ini adalah kerannya untuk membukanya itu. Ketika kita bersyukur, aku tahu Tuhan pasti punya jawaban, rencana yang lebih indah buat hidupku. Yang keempat, juga yang ngos-ngosan. Yang keempat adalah pengakuan. Mungkin teman-teman habis ini pulang ke rumah masing-masing, wih, aku hari ini diberkati sekali dengan khotbahnya tentang iman. Aku semakin mengerti, ternyata iman sesimpel itu, tapi sedahsyat itu. Walaupun dia simpel, tapi dia dahsyat. Ya. Melihat lagi video ini, mengecek lagi tentang iman, browsing dia Alkitab atau di sosial media. Tapi masuk hari Senin di sekolah disenggol teman. Masuk hari Selasa di kantor dimarahin bos. Masuk hari ketiga pulang, papa mama ribut di rumah.
mulai semua firman yang kita dapat di hari Minggu ini mulai drop. Kok kayaknya antara firman sama kenyataan nggak sesuai dengan kenyataan. Teman-teman, akui, perkatakan firman. Makanya penting, sekali lagi, firman itu sumbernya adalah firman Tuhan. Ketika kita down, kita ada masalah, kita nyatakan firman Tuhan itu. Tuhan berkata. Ingat, bumi ini dan segala isinya diciptakan cuma karena apa? Tuhan berfirman. Ketika Tuhan masuk ke dalam pencobaan di padang gurun, Tuhan ngelawannya dengan apa? Ada tertulis. Klaim firman itu. Di saat itulah iman itu akan menjadi kita, iman itu keluar, kita akan menjadi kuat lagi. Makanya iman itu perlu diakui. Dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Dan yang terakhir adalah tindakan khusus. Ya, tindakan khusus. Ini biasanya kayak ya acara kejadiannya juga khusus nih. Kadang-kadang kita perlu tindakan khusus untuk menyatakan iman kita. Contoh, ada yang memakai minyak urapan untuk mengurapi seseorang. Kadang-kadang minyak urapan itu dipakai buat kesembuhan. Contoh, sapu tangan Paulus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat gitu loh. Ya, contoh, ketika ada orang buta, udah gitu Tuhan Yesus meludah kan? Dicampur gitu, dioleskan. Nah, boleh saya minta salah satu volunteer? Saya mau ini, boleh? Bisa? Siapa yang mau jadi volunteer? Ya. Nah, itulah tindakan-tindakan khusus, teman-teman. Tindakan-tindakan khusus. Permennya tinggal segini loh, cepet loh. Ya, supaya iman kita sempurna itu perlu ditambahkan tindakan-tindakan. Jadi ketika ditanya, tunjukkan imanmu, tunjukkan perbuatanmu. Jangan iman sama perbuatan tuh nggak balance, nggak sama, ya. Next. Nah, sayangnya iman, teman-teman, iman itu harus diuji, teman-teman. Teman-teman boleh bilang di sini, kok imanku bisa memindahkan gunung. Tahu dari mana? Saat semuanya itu diuji. Kok kalau cuman Kejadian sampai Wahyu, aku hafal kok. Tahu dari mana? Saat semuanya itu diuji. Kita naik kelas setelah kita lulus ujian. Semuanya itu akan ada ujiannya. Dan Tuhan suka sekali menguji kita. Dan sayangnya di dalam Tuhan, semua ujian itu pasti dadakan. Gak ada yang direncanakan. Makanya waktu Tuhan itu, Tuhan gak pernah kasih tahu. Tuhan cuma bilang sama kita, bersiap-siaplah. Karena gak ada yang tahu waktunya. Termasuk waktu kapan Tuhan menguji kita. Jadi jangan, teman-teman, sekali lagi, jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Karena waktu gak pernah ada yang tahu. Ujian iman teman-teman pasti diuji. Tapi waktunya kapan kita gak pernah tahu. Buat apa sih Tuhan uji? Ibrani 6, 11, 12 berkata gini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Teman-teman, iman dan kesabaran ini harus berjalan juga. Kalau kita nggak sabar, kita nggak mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kita menunggu kedatangan Tuhan, Tuhan nggak datang-datang. Akhirnya kita nggak sabar. Ya. Atau kok Tuhan nggak diuji-uji? Tuhan, saya percaya Tuhan itu nggak pernah lebih cepat, nggak pernah lebih lambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Makanya disitulah ujian kita untuk bersabar juga menunggu janji Tuhan. Nah, sebenarnya buat apa sih kita bersabar? Ya, kesatu itu kita diajarkan untuk bergantung pada Tuhan. Ya, kita diajarkan untuk bergantung hanya pada Tuhan. Nanti teman-teman boleh buka di Filipi 4 ayat 13. Dalam kita beriman dan kita bersabar, kita harus bergantung hanya pada Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu
Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Benar-benar disitulah kita bergantung sepenuhnya hanya pada Tuhan. Dan kedua, supaya apa? Supaya dimurnikan. Bahkan lebih murni, dikatakan lebih murni daripada emas. Jadi dikatakan di 1 Petrus 1:6-7 ini, kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, itu supaya kita supaya punya iman kita itu semakin dimurnikan lebih daripada emas, teman-teman. Saya pernah dengar emas itu paling murni itu 99,99% ya kalau nggak salah ya. Berarti kalau dikatakan lebih daripada emas berarti benar-benar 100%. Jadi benar-benar nggak ada sesuatu yang bukan emasnya. Kalau emas murni itu masih ada 0,01. Ini benar-benar 100% berarti semuanya adalah dari Tuhan. Nggak ada. Semua yang di luar Tuhan akan dimurnikan sampai benar-benar murni. Dan yang ketiga, yaitu taat sempurna. Dikatakan di Ibrani 5 ayat 8 ini tentang bagaimana Yesus dalam penderitaan itu taat kepada Bapa. Nah, ujian-ujian inilah yang akan menguji iman kita. Nah, jadi saya ulang dari pertama nih ya. Iman sesuatu yang datang dari Allah supaya kita berkenan kepada Allah. Sumbernya adalah dari pendengaran akan firman Allah. Dan iman harus bertumbuh. Karena hidup kita bertumbuh dalam 4 hal. Dalam jasmani, rohani, hikmat, dan juga sosial. Harus bertumbuh. Supaya apa? Supaya iman itu menjadi sempurna. Harus dibubuhi, ditambahi, bekerja sama dengan perbuatan. Supaya iman itu menjadi sempurna. Perbuatan-perbuatan apa? Pengharapan, doa, syukur, pengakuan, dan tindakan-tindakan khusus. Dalam perjalanan, setelah kita melakukan semua itu, di akhir Tuhan akan lihat. Tuhan akan uji semuanya. Dan saya mau katakan, kalau teman-teman mengalami ujian, percayalah, berarti teman-teman teman-teman siap naik kelas. Dan kedua, Tuhan sayang sama teman-teman. Karena apa? Kita ini semua yang ada di tempat ini, kita bukan anak-anak gampangan. Kita nggak ada istilah lulus dengan ada yang kenal orang dalam di surga. Jadi tiba-tiba lulus tapi nggak ikut ujian. Nggak ada ya. Kita semua pasti lewat ujian. Itu tandanya apa? Teman-teman disayang Tuhan. Semakin teman-teman banyak mendapatkan ujian, teman-teman harus mempertanyakan kepada diri teman-teman, Tuhan mau naikin aku sampai sejauh mana? Ya. Next. Nah, ini adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Benar? Ingat tadi saya bilang, dasarnya dari iman, dari Tuhan. Dari segala sesuatu untuk yang kita harapkan, untuk Tuhan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan tutup khotbah saya hari ini. Mungkin saya minta tolong, Kak Romat, kamu daripada ngobrol. Saya minta tolong, bro kita yang satu ini lagi. Tutup matanya. Kan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, benar gak? Make sure dia gak bisa lihat ya. Saya bawa alat tambahan nih kalau diperlukan nih, coba. Make sure dia gak ngintip. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bisa napas ya? Jangan cuma gara-gara sebuah ilustrasi di hari Sabtu teman kita masuk UGD ya, gara-gara sesak napas. Bisa kelihatan nggak? Yakin? Yakin ya? Oke. Yuk bro. Namanya siapa sih bro? Dari tadi bro. Vincent. Desta apa kabarnya Vincent? Baik ya. Ya. Iman. Dia itu nggak melihat. Ya, bukti dari segala sesuatu dia nggak lihat. Nah. Tapi dikatakan iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Allah.
saya hari ini jadi firman Allah boleh? Ya. Firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yuk kita jalan-jalan, Vincent. Ya. Dia nggak lihat. Tapi dia berjalan sama Tuhan setiap hari. Berjalan sama Tuhan setiap hari. Mendengarkan firman Tuhan. Ya. Yakin, Vincent? Yakin ya? Ayo kita jalan. Ayo terus. Berjalan setiap hari sama Tuhan. Ada tangga. Nah, pelan-pelan, sip. Pelan-pelan, sip. Naik lagi. Nah, Vincent, ini jalan mulai menyempit ya Vincent. Yuk, tenang aja kamu nih. Udah, tenang. Tuh. Oke. Teman-teman, ini bukan game yang kayak di acara team building. Tenang aja. Yuk. Nah, hati-hati ada listrik. Nah, angkat kakinya tinggian. Ya kan? Sip, stop. Udah. Nah, kan tenang, teman-teman. Ini Vincent lagi ngalamin proses iman, ya. Ya, dia lagi ngalamin proses iman. Ayo, jalannya agak diangkat-angkat karena banyak ini nih. Nah, sip. Jangan ketinggian, yuk. Jalan terus yuk, udah jalan aman. Udah. Enggak. Ini lebih banyak iblisnya daripada ya, tenang. Tenang, kamu aman bersamaku Vincent. Tenang Vincent, aku aman bersamaku. Kamu aman, ya. Teman-teman, iman itu adalah sebuah perjalanan, teman-teman. Yuk kita mau jalan turun nih, ada tangga. Nah, oke. Ya, 1, 2, sekali lagi. Nah, sekali lagi. Nah, oke. Enggak, it's okay, udah. Kamu cuma denger suara Tuhan doang. Yang lain nggak usah didengerin. Ya, suara yang lain nggak usah didengerin. Ya. Udah, nggak usah didengerin itu. Ya, stop dah sini. Teman-teman, ya. Dia berjalan karena apa? Dia memiliki iman. Dan dalam perjalanan Tuhan itu karena dia bergaul karib dengan Tuhan, dia membaca firman Tuhan, imannya selalu timbul dan dia percaya. Ketika Tuhan bilang, angkat kakimu, hati-hati ada listrik, dia mendengar. Jangan bergerak ya, Vincent. Nah, teman-teman, itulah iman. Dia harus bertumbuh. Supaya apa? Karena suatu hari dia akan diuji. Gimana tadi Vincent? Capek nggak Vincent? Jangan bergerak ya Vincent. Tadi capek nggak Vincent? Kamu percaya nggak sama saya? Percaya, yakin? Kamu capek sekarang? Hah? Capek lah. Capek aja lah. Ya. Inilah iman, faith. Teman-teman, dia nggak melihat, tapi dia percaya. Karena dia tahu. Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dan teman-teman, iman itu berjalan selangkah demi selangkah. Teman-teman nggak bisa ngeliat endingnya. Teman-teman nggak bakal tahu endingnya, hasilnya akan seperti apa. Teman-teman akan berjalan selangkah demi selangkah. Tahu nggak kenapa Tuhan bawa kalian teman-teman selangkah demi selangkah? Karena, next slide, teman-teman lihat gambar ini. Kalau teman-teman tahu apa yang teman-teman lewatin seperti tadi Bro Vincent lewatin, selangkah demi selangkah. Kalau teman-teman tahu medannya seperti ini, ada listrik, bisa nyenggol gitar, kira-kira teman-teman mau melangkah nggak? Belum tentu teman-teman mau melangkah. Karena teman-teman udah ngeliat masa depan terlalu berat. Makanya Tuhan bilang, kenapa?
Ketika saya di sini, saya ngerasa Tuhan, saya nggak mampu Tuhan sampai sana. Tapi dalam perjalanan saya berjalan dengan Tuhan, iman saya baca firman Tuhan, iman saya timbul, iman saya timbul, iman saya timbul, iman saya timbul. Ketika Tuhan ngeliat yang lebih jauh, Tuhan, Femerio, kamu berjalan ke sana. Saya yakin saya bisa berjalan ke sana. Kenapa? Saya sudah siap waktu itu. Saya kesaksian, saya pernah ketika umur saya kurang lebih, bro, tepuk tangan buat Bro Vincent. Thank you ya, bro. Oh, katanya tinggalin aja, nanti kita tahu-tahu pulang dia masih di sini katanya. Nggak bener itu, emang bener-bener syaiton itu bener-bener. Ya, saya pernah teman-teman di usia saya yang kurang lebih baru berapa tahun yang lalu, saya mendapatkan sebuah kenyataan yang cukup pahit di dalam kehidupan saya. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa baru sekarang Tuhan? Tuhan cuma kasih jawaban buat saya simple. Kalau saya kasih tahu kamu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kamu sangat belum siap. Tapi sekarang imanmu udah bertumbuh, kamu percaya sama saya akan nyatakan kenyataan ini. Nah, itulah kenapa dalam perjalanan iman itu teman-teman nggak usah tahu ujungnya, nggak usah tahu waktunya. Yang penting teman-teman setiap hari berjalan sama Tuhan. Nanti dalam perjalanan Tuhan akan bukakan semua itu, ya. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami boleh belajar tentang iman Tuhan. Sesuatu yang spesial yang Kau berikan kepada kami sebagai kasih karunia, sebagai anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah dalam perjalanan ini Tuhan, kami selalu setia Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya iman kami bertumbuh Tuhan. Iman kami menjadi sempurna Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatan yang kami tambahkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, pada saat kami mengalami ujian Tuhan, kami yakin Tuhan Kau akan memberikan kekuatan Tuhan. Kau akan memberikan ujian itu tepat pada waktunya Tuhan. Mungkin kami nggak tahu Tuhan kapan waktunya Tuhan, bagaimana keadaannya Tuhan. Tapi kami yakin ke Tuhan, ketika ujian itu datang Tuhan, kami yakin Tuhan, kami mampu Tuhan. Karena Kau tidak pernah memberikan segala sesuatu itu melebihi kemampuan kami. Kau tidak pernah lebih cepat dan Kau tidak pernah lebih lambat Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Kau terus tambahkan iman kami Tuhan. Uji iman kami Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Amin, haleluya. Siapa yang diberkati hari ini? Boleh baikkan tangannya. Oke, teman-teman, kita mau angkat jempol dulu yuk. Kita mau kasih jempol ke Om Femerio. Kita mau say thank, kita mau bilang terima kasih Om Femerio. Tuhan Yesus memberkati. Bisa? Yuk, oke, kita arahkan jempol kita 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Femerio. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada pengumuman. Oke, cek. Oke, halo teman-teman. Oke, karena ini udah minggu terakhir ya teman-teman. Seperti biasa, kita minggu terakhir akan selalu merayakan yang ulang tahun teman-teman. Yeay! Iya, gitu dong. Karena kemarin juga bulan lalu, bulan Desember itu kan kita seharusnya minggu terakhir ada ulang tahun juga. Cuma kayaknya kita kemarin tuh terakhir kan bulan lalu tuh kalau nggak salah kita Natalan. Jadi ke-skip tuh yang ulang tahun di bulan Desember teman-teman. Jadi bulan ini kita langsung rayain untuk yang bulan Desember sama yang bulan Januari teman-teman. Yeay! Jadi yang ulang tahun ntar lu, siapa aja ya? Yang ulang tahun di bulan Desember ya, ada Gracia Natalia, itu yang gede ya. Gracia Natalia itu siapa sih? Yang mana?
Marunda, kok salah ini? Kok enggak ada, pakai gue bingung. Gracia Natalia, Ivi Chandra tanggal 17, Mika tanggal 23. Sama Tasya kecil. Tasya kecil. Soalnya ada 2 Tasya di sini. Dan di yang bulan Januari ada Valerian, Niko, sama Dedi. Dedi ada? Dedi nggak masuk ya? Nggak masuk. Nggak masuk. Ada lagi nggak yang ulang tahun di Januari sama Ome? Ome tanggal berapa? 5 apa? 5-10. 5-10 apa? 5. Jadi ada lagi nggak yang ulang tahun tadi? Despan? Kamu kapan? Kenapa? Ya udah pokoknya ulang tahun Desember sama Januari maju ke depan yuk. Ya udah, ayo. Gua nggak hafal semuanya. Mana Sepda? Ayo. Oh, bohong. Ini emang kakaknya satu ini. Sinsin, ayo Sinsin juga. Sinsin juga. Ya Sinsin, ayo Sinsin. Sama, iya bener ya? Oh iya bener ya? Sinsin sama Pinpin ya? Oh iya. Sin. Ayo Sinsin. Kawasan Sasa. Iya, ulang tahun nih. Ini bisa dibilang yang lebih banyak kan Desember ya? Ya, mohon maaf ya teman-teman Desember ya. Desember kemarin gak ada nyanyiin ya. Oke, teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Kita bareng-bareng kita doain teman kita yang ulang tahun di bulan Desember dan juga Januari. Oke, kita sama-sama angkat tangan kita. Kita kasih berkat untuk teman-teman. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau telah hadirkan Tuhan teman-teman di tengah kami Tuhan Yesus yang berulang tahun Tuhan di bulan Desember dan juga Januari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk keberadaan mereka Tuhan, untuk Sinsin, Ivi, Pinpin, Mika, Tasya, Despan Tuhan Yesus dan teman-teman kami yang berulang tahun lainnya yang mungkin tidak datang Tuhan hari ini ya Bapak. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehadiran mereka ya Bapak. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau memiliki rencana atas mereka Tuhan Yesus. Entah di kehidupan mereka, untuk di gereja ini, untuk di keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus anak-anak-Mu ini adalah anak yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang hadirkan mereka Tuhan di dunia ini ya Bapa untuk suatu hal yang luar biasa Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan untuk sekolahnya ya Bapa, Kau berkati untuk lingkungannya, Kau berkati untuk masa depannya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus semuanya berkenan di mata-Mu Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan terus turun Tuhan Yesus dan iman mereka Tuhan akan terus bertumbuh Tuhan Yesus setiap harinya kepada Engkau Tuhan Yesus. Akan setiap harinya terus mengandalkan Engkau, setiap harinya terus mau mendekat Tuhan Yesus kepada Engkau selalu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarlah Engkau yang memberkati mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Kau berkati juga keluarga masing-masing Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Biarlah mereka Tuhan kemanapun mereka berlangkah Tuhan Yesus tetap ada Engkau Tuhan yang menyertai mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan semuanya teman-teman kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun teman-teman. Di depan ada makanannya. Ya seperti biasa. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, teman-teman, pengumumannya belum selesai. Boleh silakan duduk. Karena ini juga udah tahun 2025 ya teman-teman. 2025 ini ada perbedaan. Oh ya, sambil aku ngomong gini ya, persembahan boleh diedarkan. Jadi kita setiap minggu terakhir teman-teman bukan cuma merayakan yang ulang tahun. Kita setiap minggu terakhir aku rindu untuk kita tuh sebenarnya aku agak sedikit bukan sedih sih, cuma prihatin kok kita setiap pulang gereja habis doa berkat amin, blus langsung hilang semuanya. Makanya aku mau nih kita di minggu terakhir, setiap minggu terakhir setiap bulannya, aku tuh ada satu sesi khusus untuk teman-teman tuh bisa sharing satu dengan yang lain. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah ada yang dari teens ya, karena ini sebenarnya udah dilakukan di ibadah teens setiap minggunya, tapi kita mau melakukan ini di ibadah terakhir setiap minggunya, ibadah keempat setiap bulannya kita mau ada sesi terakhir itu sesi untuk sharing satu dengan yang lain. Jadi habis ini kita akan bagi kelompok
tapi kita akan sedikit lebih mudah aja karena ini dengan sendirinya kalian membagi diri cewek dan cowok. Ini siapa sih idenya? Bangku kalian sudah langsung kebagi gini. Jadi grup cowok nanti akan dipimpin oleh Kak Rohmat sama juga dengan aku. Nanti yang grup ini akan dipimpin sama Ivi dan juga Eta. Oke, jadi kita setiap minggu keempat akhir bulannya itu ada Sabtu keempat setiap bulannya itu ada sesi sharing ini teman-teman. Oke, udah itu aja. So mungkin kalau mau duduk di bawah silakan, kalau mau tarik kursi nggak apa-apa. Jadi kita mulai sesi sharingnya ya. Oke, udah itu aja. Saya udah bagi berdiri teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau pulang Tuhan Yesus. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat hanya daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati teman-teman.